bersama saya Sabrina Humaira, King and Queen MPLS. Nah, sebelumnya boleh dong dikenalin dulu. Halo teman semua rival, perkenalkan nama saya Asraf Gandiansyah. Saya sekarang di kelas 10-10. Saya dari SMP Negeri 27 Palembang. Dan saya Nadina Zulfia sebagai Queen MPLS dan dipanggil Nadine. Saya berasal dari kelas 10-10 dari SMP Negeri 8 Palembang. Wah, keren banget nih udah perkenalan. Nah, selama seminggu MPLS gimana nih kesan kalian mengikuti rancangan acara tersebut? Menurut Asraf seru banget sih, dapat experience baru banget. Ada nggak guru yang eye catching menurut kalian? Guru yang paling menarik? Mungkin kayak Bu Mut misal. Bener tuh, karena memang dari Asraf juga senang orang-orang yang tegas gitu. Pas lihat bukut, wah ini kayaknya seru. Asik ya. Asik gitu. Kalau tadi gimana nih tadi? Kalau karena Nadine juga Bu Desi kita. Oh, Bu Desi kenapa tuh Bu Desi? Karena Nadine itu kelihatannya tuh kayak seru, terus juga dia kayak ngedukung banget kan semuanya. Kemarin sebelum jadi pemilihan Queen tuh, dia tuh sempat bilang kamu tuh aktif-aktif gitu. Oh, dan ikutin lah, bener bisa pilih nanti jadi Queen gitu lah. Oh, mantap banget nih. Nah, tanpa berlama-lama kita langsung saja ke pertanyaannya. Nah, di sini kita sudah menyiapkan beberapa pertanyaan dan mungkin bisa kalian jawab seadanya atau sebisa kalian. Nah, di pertanyaan pertama ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyain oleh mungkin anak-anak SMP ataupun teman-teman kita di SMA ini. Nah, kalau yang pertama, kenapa sih kalian memilih SMA 5 sebagai SMA kalian saat ini? Kalau untuk Asraf kenapa milih SMA 5 karena Asraf melihat dari rekan kerjanya sih Kak, karena SMA 5 ini banyak kemarin Asraf lihat yang menjadi PPI ya. Oh iya benar. Tingkat kota maupun di provinsi. Jadi Asraf memang udah minat dari sebelum SMP, udah persiapan juga untuk jadi PPI karena benar-benar tertarik, benar-benar minat banget memang pasti itu. Oh, kalau di SMP 27 ya? Ya. 27 ada nggak? Saya banget nggak ada, makanya Asraf larinya waktu di SMP ke pramuka. Oh, jadi buat ini dulu ya, pembiasaan dulu. Benar. Nah, kalau Nadine gimana nih Nadine? Kalau Nadine sih Kak, kalau belajar dari SMA 5 tuh, Nadine juga sebelumnya ngeliatin kayak instasi IG-nya SMA 5 tuh, terus dan juga prestasinya oke, terus ekstrakurikulernya banyak. Jadi niat Nadine tuh kan SMA tuh mau lebih mengembangin potensi diri Nadine lagi, mau di akademik maupun non akademik gitu Kak. Wah, mantap banget. Berarti udah ada planningnya dari awal, udah ada tujuan. Nah, langsung aja kita ke pertanyaan kedua. Gimana nih MPLS dan proses mendapatkan gelar King and Queen-nya? Pastinya kan King and Queen ini dilihat dari keaktifan, dari kecakapan. Gimana kalian? Boleh dong diceritain? Kalau sih pas ada sih kemarin kan ada sempat kontekan sama teman Asraf yang ada di SMA 15 tuh. Mereka bilang kalau nggak salah hari bayarnya itu sama kayak SMA 5. Mereka King and Queen itu hari keempat, sementara kan SMA 5 itu hari kelima tuh. Iya. Saya tuh mikir nih, apa nggak ada ya King and Queen di SMA 5? Saya mikir gitu. Ternyata ada. Ternyata ada. Emang dari awal sebelum PLS itu udah nyiapin, harus dapet nih minimal yang bikin famous gitu lah, yang terkenal gitu. Kan first impression ya. Sebenarnya dari pengalaman baru lah kita mulai bikin kita melangkah lebih maju. Kalau Nadine gimana Nadine? Kalau Nadine sih Kak, itu kan awalnya tuh Nadine nggak tahu nih Kak kalau bakal ada pilihan MPLS. Tapi kakak-kakak pendamping pesertanya tuh bilang, deh kalian tuh aktif-aktif kayak gitu. Nadine beneran ikutin nih kata kakaknya, nih beneran aktif kayak tanya, jawab, terus maju-maju ke depan maupun di final itu. Dan ternyata pas hari kelima MPLS tuh Kak ada pilihan Queen and King. Nadine juga Ya, jadi itu kalian nggak dikasih tahu ya? Enggak, dari situ. Nggak dikasih tahu. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Iya. Tapi sebelumnya kalian udah aktif duluan. Iya, Udah. Bagus sih, bagus. Boleh dong ke pertanyaan ketiga. Saya mau nanya latar belakang kalian, gimana nih kalian waktu SMP? Kayak Ashraf tadi kan ikut pramuka buat nyiapin ikut basket di SMA ini. Nah, gimana kalau Nadine? Kalau Nadine sendiri SMP itu Nadine ikutnya organisasi yang Kak, kayak OSIS gitu. Oh iya benar. Ya kebetulan Nadine juga emang ikut itu selama 2 tahun nih Kak. 2 tahun berorganisasi, jadi biar Nadine tuh ada persiapan pas SMA nanti gak kaget lagi gitu Kak kalau misalnya Nadine mau nyobain masuk organisasi gitu. Nah, kalau sekarang organisasinya udah ada apa jadi? Nah, kalau sekarang Nadine ikutnya ekskul Kak. Ekskul. Isi dulu. Ya, Oh iya, kalian ikut ekskul aja. Kalau Asraf ikut 2 ekskul lah, ekskul pasus sama ekskul band. Ekskul band? Iya. Mantap. Kalau Nadine? Kalau Nadine ikut PMR, cheers sama band juga.
Kenapa kalian ikut band? Ada bakat ya? Iya benar Kak, Asraf juga dari Bagian apa? akhir SMP kelas 9 itu udah belajar gitar karena Oh, bukan. latar belakang kalau kerja ayah itu dulu makanya SMP jadi sering disuruh ini Gitaris ya? jadi coba belajar alat musik gitu pas coba gitar nih gitar cocok bisa ternyata temen dalam waktu seminggu 3 minggu udah lumayan lancar jadi part kunci-kuncinya tuh udah lumayan lancar jadi ayo apa diterusin aja ya di SMA alhamdulillah di SMA ini ada school band Iya. bener-bener. Jadi Asraf ini bagian gitaris. Bener. Kalau Nadine bagian apa? Oh, kalau Nadine kan baru join Kak, jadi Nadine belum tahu kondisi Nadine. Tapi pengen Kalau Nadine pengennya jadi vokalis kan kami juga sering nyanyi bareng tuh di Iya, jadi betul. vokalis gitu. Nah, yang keempat nih mungkin yang paling menarik ya. Tadi kan sudah nanya tentang latar belakang. Boleh dong sejak SMP boleh cerita prestasi kalian dan aktivitas. Oke, kalau Asraf, alhamdulillah waktu di SMP itu Asraf ikut satu organisasi dan 2 eskul. Di masing-masing itu dapat prestasi yang lumayan cukup wah. Karena di organisasi Asraf menjabat sebagai ketua OSIS Kak. Wow, mantap. OSIS itu Asraf ikut selama 3 tahun mulai dari kelas 7 sampai kelas 9. Dimana kelas 7 itu anggota, kelas 8 itu daftar sebagai sekit, terus kelas 9 ketua OSIS. Ikut kegiatan-kegiatan namanya guru atau apa namanya kayak libur gitu Kak, kayak sosialisasi gitu. Terus untuk masalah untuk eskul marching band dan pramuka di SMP dulu Asraf itu marching band juga. Marching band itu kemarin prestasi Asraf itu Porkot atau Pekan Olahraga Kota. Iya. Itu ada yang namanya LBB, LUG dan semacam-macamnya itu Kak. Itu dapat emas 2, perunggu 2, perak 2. Untuk yang perunggu ada dari prestasi Asraf secara pribadi. Yang dia itu apa namanya? Ada direct Kak. Tongkat Oh jadi Asraf ini mayoret ya benar. posisinya? Direct. Oh, ini gimana waktu itu? Kebetulan kalau nanti yang pas SMP itu nanti nggak pernah nih kayak jadi siswa belum enggak Kak, cuma nanti ikut organisasi jadi suka keluar-keluar kayak event gitu kan Kak. Kalau untuk pengalaman prestasi kayaknya nanti nggak ada, jadi nanti itu benar-benar baru aktif, mau coba aktif itu pas SMA nanti mau Oh, baru mendorong. iya. Oke. Sekarang mungkin itu saja pertanyaannya. Boleh dong kasih pesan dan kesannya buat penonton. Oke, terus mari kita pesan dari Asraf nih, jangan takut untuk bersuara karena semua hal itu dimulai dari diri kita. Kalau bukan diri kita, siapa lagi memulai? Dan jangan dengerin omongan-omongan dari orang-orang lain yang bikin kita down gitu. Kalau dapat kritik, diambil kritiknya diterima, cuman disaring terlebih dahulu biar kita bisa benar gitu jadi pelajaran gitu sih Kak. Kalau dari Nadine ya, jangan takut untuk mencoba. Jadi kalau sebelumnya kita nggak ada pengalaman juga, kita mau mencoba suatu hal, kita tuh ya udah lakuin aja, jangan mikirin kata orang lain. Karena kalau kita mau maju itu juga dari diri kita sendiri, jangan dengerin kata orang lain. Itu bisa. Wah keren banget ya jawaban dari King and Queen FLS Smiley 2025. Buat Smiley people yang udah nonton, terima kasih dan semoga menjadi inspirasi dan semangat untuk kedepannya. Berjumpa lagi di episode